Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Sangat baik, luar biasa baik Bu. Ya, baik ya. Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Petrus pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Petrus. Iya, sama Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Herman Bu, Herman, kemana dia? katanya sakit. Ya Bu, sakit Bu. Ya. Udah dibawa ke dokter tadi pagi Bu. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Iya. Mohon maaf karena ini agak lebih. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks berita, kemudian menentukan unsur-unsur teks berita, dan memahami teks berita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan model pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita menggunakan model pembelajaran konsep senten. Ada yang sudah tahu apa itu model pembelajaran konsep senten? Belum Bu. Tidak ada? Tidak ada. Belum ada yang tahu? Iya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan model pembelajaran konsep senten ini di mana kalian akan dibentuk dalam kelompok heterogen. Nah, kelompok heterogen itu maksudnya antara siswa cewek dan siswa cowok itu bergabung dalam satu kelompok. Jadi bukan hanya cewek saja dan bukan hanya cowok saja. Nah, kemudian bentuknya itu adalah kalian akan membuat teks, dan di mana teks itu nanti akan dibuat berdasarkan kata kunci yang akan Ibu bagikan. Nah, nanti setelah kalian selesai membuat teksnya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Bagaimana, sudah paham? Paham Bu. Baik, nah sekarang kita lanjut ke materi kita yaitu tentang teks berita. Nah, di sini Ibu ada contoh sebuah teks berita. Pak Didi. Enggak tahu ya. Baik, di sini Ibu ada contoh teks berita. Silahkan kalian baca. Nanti Ibu akan tanyakan apa berita itu menurut pemahaman kalian. Silahkan kalian baca. Nah, setelah membaca teks berita tadi, apa yang kalian pahami tentang berita? Saya Bu, Ya, silahkan. menurut saya berita adalah informasi secara fakta, di mana semuanya itu harus jelas begitu. Oleh karena itu berita tidak boleh dimanipulatif atau direkayasa Bu, itu menurut saya. Ya, Saya Bu, ya silakan. kalau menurut saya berita itu adalah suatu informasi yang berupa kejadian-kejadian secara nyata gitu Bu. Tidak ada yang bahasa kiasan-kiasan atau bagaimana gitu, pokoknya dia itu yang nyata-nyata gitu Bu. Ya, betul. Jadi berita itu adalah merupakan informasi yang berupa fakta dan tidak dibuat-buat atau dikarang. Nah, dalam berita ada unsur-unsur berita. Ada yang tahu apa-apa saja unsur dari berita? Saya Bu, unsur-unsurnya itu Bu 5W+1H Bu. Ya, apa itu? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, betul ya. Ya, setelah kalian membaca berita tadi, ada tidak unsur 5W+1H yang terdapat dalam contoh berita ini? Ada Ada, Bu. Bu. Ada. Bagian mana saja? Nah, contohnya itu apa? Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Hujan, Bu. Banjir. Banjir. Ya,
Dan karena curah hujan terlalu tinggi. Ya, betul. Kemudian bagaimana kronologi peristiwa ini bisa terjadi? Kronologinya bagaimana? Yo, ada bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. kronologinya itu hujan deras dari sore hingga malam yang menyebabkan air naik dan mengakibatkan banjir di kecamatan Padas Ngawi. Ya, betul. Nah, jadi dalam berita itu harus ada unsur 5W plus 1H. Nah, jadi berita ini sudah ada unsur 5W plus 1H. ya, betul. Nah, sekarang kita akan diskusi. Nah, kalian silakan bentuk kelompok heterogen bercampur ya. Cowoknya harus adil ya. Mungkin ada 3 orang atau 2 orang dalam satu kelompok, silakan. Nah, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah? Sudah. Nah, ini Ibu ada contoh, ada sebuah gambar dan ada kata kunci. Nah, tugas kalian adalah kalian membuat sebuah teks atau wacana menggunakan kata kunci yang Ibu bagikan. Nah, contohnya, Ibu akan berikan contoh dulu ya. Contohnya di sini kata kuncinya ada hujan, ada Jakarta, kemudian banjir dan ada kata rumah. Nah, contohnya seperti ini. Sejak hujan deras kemarin sore mengguyur kota Jakarta dan menyebabkan banjir dan banyak rumah warga yang tenggelam. Nah, contohnya seperti itu ya, kalian membuat teksnya. Nah, ingat, kalian membuatnya harus berdasarkan 5W plus 1H. Bu, bisa nggak slide-nya ke slide yang tadi Bu? Slide contohnya Bu. Contohnya ada di bawah ya Bu. Oh ya, ini contohnya, kemudian ini yang kalian kerjakan. Kalian sudah selesai? Sudah Bu? Sudah. Nah, Bu. kelompok Angga sudah, kelompok sudah Bu. Fernandus? Sudah. Sudah semua? Sudah Bu. Nah, sekarang kalian bacakan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok Angga. Baik, hasil dari kelompok kami. Berdiri saja. Hasil dari kelompok kami berdasarkan unsur 5W plus 1H. Apanya angin, berita tersebut adalah angin puting beliung yang merusak permukiman warga, dan warga yang ada di dalam berita adalah warga Yogyakarta. Letak kejadian berita di Yogyakarta. Mengapa berita tersebut bisa terjadi? Karena adanya angin yang kencang. Dan bagaimana berita itu bisa terjadi? Karena angin yang begitu kencang sehingga menyebabkan rumah dan pohon banyak yang roboh. Kejadian dan waktu tempat terjadinya berita tersebut, bukan berita tersebut, tetapi kejadiannya tepat pada tanggal 9 Maret tahun 2019. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Ya. Terima kasih. Sekarang kelompok Fernandus, silakan bacakan. Terima kasih. Kami dari kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Angin puting beliung yang terjadi di Yogyakarta mengakibatkan
mengakibatkan rumah rusak dan membuat pohon-pohon menjadi tumbang. Kejadian ini terjadi pada 19 Oktober 2020. Kejadian ini terjadi awalnya dari hujan deras dan setelah itu terjadi angin puting beliung yang deras. Ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari tentang teks berita, apa yang kalian pahami tentang berita? Kalian bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya berita adalah media untuk mendapatkan informasi, Bu. Ya, betul ya. Berita itu merupakan informasi yang benar-benar terjadi di lingkungan kita maupun di lingkungan masyarakat luas dan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, sekarang Ibu ada tugas buat kalian minggu depan. Nah, tugasnya per individu. Kalian silakan mencari berita. Berita itu sumbernya terserah kalian mau dari mana. Kalian tentukan 5W plus 1H. Paham? Ya. Nah, kalian sudah paham kan mengenai teks berita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, berhubung kalian sudah paham mengenai teks berita, pelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Dan sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan nih Kak Yuliana pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.